Halo. Cek, cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita doakan untuk saudara-saudara kita, untuk kita, orang tua kita, ibu bapak saudara kita, dan seluruh muslimin muslimat, mudah-mudahan dijauhkan dari bahaya, dari musibah, dari bencana, dari segala penyakit dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ba'du, kita melanjutkan pengajian kita Fikih Aswaja dengan kitab Mafahim Yajibu Antusohah karya Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Kita masih melanjutkan pengajian kita yang lalu, yaitu tentang sikap Ibnu Taimiyah terhadap karomat. Yang kemarin judul besarnya itu tentang Khashaisul Muhammadiyah, keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad, yang kemudian di dalamnya membandingkan atau dalam tanda petik menyamakan antara karomat dengan mukjizat. Sama-sama khawarik kul adat, cuman beda pos. Kalau mukjizat itu posnya para nabi, kalau karomat itu posnya para aulia, para sholihin. Kalau maunah itu punya orang-orang yang taat, muslim yang taat. Kalau istidraj itu miliknya orang-orang yang tidak taat. Juga sama, bisa mabur, bisa menggandakan uang. Orang gak sembahyang, gak puasa tapi bisa mabur, bisa berjalan di atas air. Itu namanya istidraj. Bisa menyembuhkan orang, macam-macam. Bentuknya macam-macam. Nah, kemarin Abuya mengurai tentang sikap para ulama. Nah, tentu yang dibahas ini kalau bagi kita ahli sunnah wal jamaah, karomat, mukjizat, selesai. Nah, kemarin itu yang dibahas, Abuya sebenarnya ingin menandaskan bagaimana sebenarnya sikap-sikap ulama-ulama yang lain terhadap karomat. Itu setuju atau tidak? Kok sekarang akhir-akhir ini di masyarakat banyak orang yang anti karomat. Nah, ternyata minggu kemarin itu saya jelaskan, di antara orang-orang yang anti karomat sekarang ini yang bertebaran, itu di antaranya mereka yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Ibnu Taimiyah. Nah, di dalam kitab ini ternyata kemarin sudah disebutkan beberapa tentang karomat yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Fatawa. Bagaimana Sayyidina Umar lagi tengah-tengah khutbah di atas mimbar,
tiba-tiba mengatakan Sariyah, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Itu ternyata Sayyidina Umar melihat utusan yang disuruh perang ternyata mau diancam oleh musuh. Sayyidina Umar memberikan aba-aba untuk segera menepi, mencari tempat yang aman. Padahal lagi di mimbar, lagi khotbah. Selesai khotbah, utusannya datang laporan. Cerita begini, tadi kami diserang oleh musuh, kok tiba-tiba dalam keadaan genting, tiba-tiba kami mendengar suara tanpa rupa yang menyebut namanya pimpinannya Sariyah. Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Akhirnya kami mengikuti suara itu, gak tahu suara itu siapa itu. Padahal ternyata yang ngomong siapa? Amirul Mukminin Sayyidina Umar yang sedang khutbah di atas. Ini namanya apa? Karomat. Nah itu ternyata hal yang seperti itu disebutkan, dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Fatawa. Jadi sekali lagi kalau bahasa saya, orang beragama sekarang ini banyak menjadi korban. Orang-orang yang tidak mengerti agama tapi dijadikan sebagai panutan. Ya tak? Banyak. Karena itu inilah pentingnya dalam agama itu kita punya guru. Di dalam beragama itu kita harus ngaji itu. Kalau enggak kita menjadi korban. Lah mereka-mereka yang anti karomat itu sebenarnya adalah korban orang-orang yang tidak mengerti tentang agama lalu ceramah tentang agama. Contohnya sekarang ini situasi corona seperti ini yang berkaitan dengan masalah sholat Jumat. Satu, ngapain sholat Jumat dilarang? Sholat Jumat kok dilarang? Jamaah kok dilarang? Masa dilarang? Itu sebenarnya yang komentar itu orang yang gak pernah ke masjid gitu. Cuman sok-sokan, biar dikirain alim pinter. Yang membahas itu, yang merumuskan itu ulama dengan berbagai referensinya, dengan berbagai argumentasinya. Wong jelas kok itu maklumat PBNU, MUI. Kalau daerah itu sudah terkena wabah positif corona, sudah tidak boleh lagi sholat Jumat. Tidak boleh bahkan. Bukan anjuran lagi, tidak boleh. Geger toh itu. Yang geger itu siapa? Ya mereka-mereka itu yang menjadi korban kebohongan dan keangkuhan, sok-sok ngerti. Kayak iya setiap hari ke masjid jamaah. Jadi cek aja itu orang yang menolak fatwa MUI, arahan PBNU dan lembaga organisasi keagamaan lainnya, itu sebenarnya mereka yang tidak paham. Gitu ya. Nah sekali lagi kembali tentang karomat, kita lanjutkan. Kemarin sudah beberapa disebutkan. Kemarin sampai Sayyidina Umar itu yang mengutus siapa? Sariyah untuk perang. Ternyata di tengah-tengah perang terdesak, katakanlah, diserang musuh yang luar biasa. Tepat saat terjepit kondisi yang genting itu, Sayyidina Umar sedang khutbah di atas mimbar. Lalu Sayyidina Umar berhenti khutbahnya lalu mengatakan, ya Sariyah al-Jabal, al-Jabal, al-Jabal. Naiklah ke gunung, naiklah ke gunung. Maksudnya biar selamat. Dari mana taunya itu? Padahal jaraknya begitu jauh. Inilah yang disebut dengan karomat. Jadi sangat goblok sekali, bodoh sekali. Dan itu korban kalau sampai hari ini masih ada orang yang tidak percaya dengan karomat. Karena Sayyidina Umar sudah membuktikan. Dan yang menceritakan itu siapa? Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Fatawa. Kemudian yang keenam, wahada al-Ala bin al-Hadrami. Nah ini termasuk karomat sahabat berikutnya, yaitu bernama Al-Ala bin al-Hadrami. Siapa namanya? Al-Ala ibnul al-Hadrami. Itu ya, al-Hadrami.
Siapa dia? Kana amilu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alal Bahrain. Ini utusan karyawannya Kanjeng Nabi, kurirnya Kanjeng Nabi yang diperintah untuk ke Bahrain. Berjajaran dengan Saudi itu. Wa kana yaqulu fi du'aihi, apa? Dia punya amaliyah. Si siapa? Allah ini punya wirid, punya doa yang selalu dibacanya. Apa doanya itu? Ya Alim, Ya Halim, Ya Ali, Ya Adim. Doanya sederhana tuh. Apa doanya? Ya Alim, Ya Halim, Ya Ali, Ya Adim. Tapi tanpa Ya Alis, nggak ada Ya Alis. Ya Alis nggak ada. Itu khusus doanya Pak Rohani itu. Jadi doanya apa? Ya Alim, Ya Halim, Ya Ali, Ya Adim. Itu doanya yang dibaca. Fayustajabu lahu. Itu cuma doanya kayak gitu, itu gak panjang-panjang amat. Fayustajabu, doanya diistijabah oleh Allah. Terus wada'allaha bi ayyusku wa yatawaddau lamma adimul ma'a wal isqa'i lima ba'dahum. Di tengah-tengah utusan ini menjalankan tugas dari Kanjeng Nabi, kehabisan air. Lalu si Allah berdoa, ya Allah berilah hujan agar aku bisa wudhu dan kami semuanya nanti bisa minum, bisa makan. Doanya itu tadi kepengen udan. Nah ini kalau kita pengen belajar biar corona ini hilang, doanya ini aja. Ya Alim, Ya Halim, Ya Ali, Ya Adim, Ya Alim, Ya Halim, Ya Ali, Ya Adim, Ya Alim, Ya Halim, Ya Aliyu, 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 Ya Adim, Ya Halim, Ya Adim, Ya Aliyu, Ya Adim. Kita niatkan corona hilang dari Indonesia. Ya Alim, Ya Halim, Ya Aliyu, Ya Adim, Ya Alim, Ya Halim, Ya Aliyu, Ya Adim, Ya Alim, Ya Halim, Ya Aliyu, Ya Adim, Ya Halim, Ya Halim, Ya Aliyu, Adim, Ya Alim, Ya Halim, Ya Aliyu, Ya Adim, Ya Alim, Ya Halim, Ya Aliyu, Ya Adim. Itu doa yang dibaca oleh Ala bin Hadrami ketika di tengah perjalanan menjalankan perintah dari Kanjeng Nabi mengalami kesulitan air. Akhirnya apa? Faujiba, diterima doanya, berhujan. Jadi ketika ada orang doa, doanya langsung diterima, itu karomat. Itu memang orang hebat. Itu ya karena hebatnya itu namanya karomat. Jadi ketika orang itu doa, doanya langsung diterima, itu karomat. Tapi kalau Kanjeng Nabi yang berdoa, doanya langsung diterima, itu namanya mujizat. Itu. Wada'allaha. Wes, udan berat. Wada'allaha lamma taradahum al-bahru. Wes, di tengah perjalanan lanjut, tiba-tiba dia melewati apa? Laut. Tidak ada jembatan Suramadu. Kapal tidak ada. Laut tidak ada.
Persoalan lagi ini. Apa yang harus dilakukan? Sementara ini perintah dari Kanjeng Nabi. Ini laut. Jukung tidak ada, perahu tidak ada, laut tidak ada, ban tidak ada, pelampung apalagi. Akhirnya apa? Walam yakdiru alal mururi, mereka tidak mampu untuk menyeberang. Bikhuyulihim, karena mereka cuma menggunakan kuda. Masa kuda suruh renang? Oh, orang Tegal aja nggak bisa renang, apalagi kuda. Gitu kan? Akhirnya apa? Famarru kulluhum alal ma'i mabtallat suruju khuyulihim. Apa yang terjadi? Ya itu tadi. Ya alim, ya halim, ya aliyu, ya adim, ya alim, ya halim, ya aliyu, ya. Semua pasukan suruh baca. Ya alim, ya halim, ya aliyu, ya adim. Jalan. Ayo kebuk kudanya. Kebuk. Jalan di atas air. Semua, bahkan sampai pelananya pun, tambangnya pun tidak ada yang basah sedikit pun. Semua bisa berjalan. Ini karena siapa ini? Karomatnya siapa? Ala ibnul Hadrami. Orang bukan sendirian, semua orang. Satu pasukan utusannya Kanjeng Nabi bisa berjalan. Masih kurang percaya? Ini utusannya Rasul, ini sahabat. Yang namanya karomat itu memang gak masuk akal, makanya butuh hati. Makanya orang-orang yang gak percaya karomat itu perlu dicek, perlu di scanning, itu punya hati atau tidak. Jadi makanya kalau bahasa saya, kalau kita orang yang mau Isra Mi'raj dan yang tidak mau Isra Mi'raj, gampang. Dulu ketika Rasulullah selesai Isra Mi'raj, ikhbar, memberikan berita. Sikap manusia, masyarakat dibagi menjadi dua. Versi Abu Lahab, Abu Jahal, wa ala alihi menolak. Dan versi Abu Bakar percaya. Makanya kalau sekarang sampai ada orang yang masih tidak mau memperingati Isra Mi'raj, perlu dipertanyakan, ente kelompoknya Abu Jahal apa Abu Bakar? Sama-sama abunya. Jadi makanya orang-orang yang sampai sekarang anti Isra Mi'raj, anti Maulid, itu kan golongannya siapa? Golongannya Abu Jahal. Kita yang suka Isra Mi'raj, Maulid dan Nuzulul Quran, golongannya siapa? Abu Bakar. Selesai. Itu aja. Selesai. Lewat itu semuanya. Wada'allaha alla yarau jasadahu idha mata. Terus dia doa lagi. Apa doanya? Ya Allah, jika aku nanti mati, entah itu terbunuh atau bagaimana, judulnya kalau saya sampai mati, gitu kata siapa? Ala bin Hadrami. Tolong ya Allah, jangan satu orang pun bisa melihat jasadku ketika aku dikubur, ketika aku mati. Itu permohonan doanya kepada Gusti Allah. Akhirnya apa? Falam yajiduhu fil lahdi. Ternyata betul, ketika wafat dimasukkan ke liang lahat, tak seorang pun yang bisa melihat. Kemana? Inilah karamat. Jadi ini karomat, cerita karomat yang ke-6 yang diceritakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Fatawa. Jadi Mas, kini Anda kurang dalil apa tentang karomatnya para aulia, tentang karomatnya para solihin? Sekali lagi memang karomat itu gak masuk akal.
Karena itu untuk memahami menerima karomat itu butuh iman. Butuh iman. 7. Wajara mislu dzalika li Abi Muslim Al-Khulani alladzi ulqiya finnar. Hal yang sama mirip dengan yang dialami oleh Al-Ala itu juga dialami oleh Abu Muslim Al-Khulani. Siapa? Abu Muslim Al-Khulani. Ini sama punya karomat juga. Bagaimana ceritanya? Alladzi ulqiya finnar. Tak kala dia dimasukkan ke dalam kobaran api. Api yang besar masuk. Fa innahu masya wa huwa wa man ma'ahu minal askar ala Dijlah wa hiya turma bil khashabi min muddiha summal tafata ila ashabihi. Ini ceritanya. Jadi siapa? Abu Muslim Al-Khulani itu dia dengan pasukannya melewati sungai Dijlah itu di Irak, memanjang Irak sampai Turki. Di Irak Turki itu ada sungai dua. Ada yang menyebutkan dua sungai ini termasuk bagian daripada sungai surga, Dijlah dengan Ifrat. Yang menurut riwayat kalau sungai ini kering kiamat. Waktu saya di Irak, sungai itu sepanjang tahun tidak pernah surut. Tapi menurut sekarang itu sudah mulai tinggal separuh air. Itu ada riwayat kalau itu kering, jadi kan ada 3, Ifrat, Dijlah, dan Nil di Mesir. Itu 3 sungai yang menurut riwayat ini sungai bagian daripada sungai surga. Makanya airnya, Mesir itu gak punya air, tapi sungainya airnya cuma dari Nil itu. Jadi begitu Nil asap, ya wassalam. Nah, Abu Muslim Al-Khulani dengan pasukannya, dia melewati sungai Dijlah. Waktu itu cuma naik apa? Papan. Beralatkan papan. Summa iltafata ila ashabi. Kemudian dia berpaling kepada pasukannya, sahabat-sahabatnya tuh. Dia bilang yang di belakang, ikut. Apa? Faqala tafaqqaduna min mataikum syai'an hatta ad'ullaha azza wa jalla fi. Ketika sudah nyebrang naik papan itu, dia bilang sama pasukannya, coba kalian semuanya masing-masing barangnya bawaannya dicek, adakah yang ketinggalan? Itu lagi di tengah nyebrang. Memang sungainya sih yang enggak terlalu banget, paling dari si lebarnya itu paling berapa puluh meter gitu ya sungai Dijlah itu. Mungkin dari sini ke Alasan gitulah ya. Dari sini ke Alasan itu. Itu. Kata Abu Muslim, coba tolong dicek apakah barang-barang kalian tadi sebelum kita nyebrang ada yang tertinggal? Apa jawabnya? Faqala terus tafaqqaduna azala faqala ba'duhum faqadtu mikhlatan. Siapa? Coba cari. Kalau ada yang kehilangan, saya akan berdoa kepada Gusti Allah, katanya. Kata Abu Muslim. Akhirnya ada yang mengatakan, Abu Muslim, mikhlah. Mikhlah itu ada yang maknani tempat tinta, ada yang maknani tempat celak, kira-kira gitu ya, tempat itu ya. Mikhlah, tempat celak. Oh, saya kehilangan ini. Terus apa jawabnya Abu Muslim? Faqala ittabi'ni. Udah, kamu ikut saya. Kamu ikut saya sini ya. Fatabi'ahu. Lalu dia ikuti Abu Muslim. Fawajadaha. Ketemu. Qata'allaqat bisyai'in. Itu ternyata sing digoleti barangnya lagi gantung. Padahal ketinggalan ini lagi nyebrang, ketemu lagi gantung. Ini namanya karomat. Itu loh. Gantung. Fa'akhodaha.
ya kemudian diambil. Nah itu satu, ini karomatnya siapa? Abu Muslim Al-Khulani bisa menemukan barang yang hilang. Ini seandainya Abu Muslim Al-Khulani masih ada, santri hilang kemanapun mesti ketemu nih. Yakin itu. Jadi Ropi lari kemanapun itu mesti ketemu itu. Jadi gak perlu tim keamanan lagi kita. Kita mengandalkan cukup Abu Muslim Al-Khulani. Sayangnya ini orang-orang yang seperti ini sudah tidak ada. Itu satu. Dengan Abu Muslim. Terus watolabahu al-aswad al-anasi. Suatu hari Abu Muslim Al-Khulani itu diminta oleh sahabatnya yang namanya Al-Aswad Al-Anasi. Bukan sahabatnya lagi. Musuhnya. Musuh, dia punya musuh. Waktu itu zamannya Muslim Al-Khulani ada orang yang mengaku menjadi nabi. Nah, ketika diundang oleh namanya siapa yang ngaku nabi? Al-Aswad Al-Anasi. Namanya Al-Aswad Al-Anasi. Ini ngaku jadi nabi. Dia ingin memproklamirkan diri, lalu Abu Muslim ini diundang. Abu Muslim ini diundang oleh siapa? Aswad Ad-Du'ali. Aswad Al-Anasi. Kata Aswad Al-Anasi, Muslim, ente tahu siapa saya? Ya tahu. Kamu Aswad Al-Anasi. Kamu percaya enggak kalau saya ini nabi? Itu pertanyaannya. Jawabnya apa? Apa? Kamu bilang apa tadi? Pura-pura budeg. Apa? Kamu bilang apa tadi? Saya enggak dengar. Lalu dia dikasih tanya kedua. Apa pertanyaan keduanya? Kamu tahu enggak siapa Muhammad itu? Oh tahu, Muhammad Rasulullah. Kurang ajar kamu ya. Kamu tadi bilang budeg. Tapi ditanya Muhammad kamu jawab. Kamu menghina sama saya. Saya ini nabi. Nah, akibat kepura-puraan budeg, ditanya dirinya nabi bukan, dia pura-pura budeg. Tapi begitu dikira, man huwa Muhammad? Siapakah Muhammad itu? Dia menjawab, Muhammad Rasulullah. Marah Aswad Ad-Du'ali, kurang ajar. Akhirnya apa? Disiksa. Apa siksanya? Sama dengan siksanya Nabi Ibrahim. Dibakar. Akhirnya apa? Itu dibakar. Naam fa'amaro binarin fa'ulqiya fiha. Akhirnya marah, kurang ajar. Ditanya saya nabi bukan? Enggak dengar. Ditanya Muhammad, dengar. Nyalakan api. Al-Hasan dibakar segede-gedenya. Masukkan tuh Rofi. Itu. Udah kadung geseng. Jadi kalaupun udah geseng gak bakal kelihatan geseng. Itu kan. Akhirnya apa? Dinyalakanlah api lalu dimasukkan. Ya. Terus fawajaduhu qaiman yusolli fiha. Apa yang terjadi? Nih dengerin. Ini karomatnya. Api yang menyala membara itu Abu Muslim dimasukkan ke dalam api. Apa yang terjadi? Orang lihat begitu Abu Muslim dilempar ke dalam api. Dia lagi sholat. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Sholat di dalam bara api. Tanpa sedikit pun merasa panas. Ini namanya apa? Karomah. Itu. Sholat di dalam bara api. Itu loh. Waqad sorot alaihi bardau wasalama. Apinya yang menyala-nyala itu bardau sama dengan ceritanya Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Tahu enggak? Kenapa apinya Nabi Ibrahim tidak panas, tidak menyentuh, tidak membakar Nabi Ibrahim? Doanya apa? Bukan.
ada satu doa yang menurut satu riwayat doanya Nabi Ibrahim yang ketika dibakar oleh Namrud tidak terbakar. Dan doa yang sama juga dibaca oleh Rasulullah pada satu saat dalam peperangan. Rasulullah diserang secara mendadak. Rasulullah selamat bahkan menang. Apa itu doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu menurut satu riwayat itulah doanya Nabi Ibrahim sesaat sebelum dimasukkan ke dalam api. Begitu juga doa yang dibaca oleh Rasulullah. Bagaimana ceritanya dengan Rasulullah? Rasulullah lagi santai. Lagi santai dengan para sahabatnya. Tiba-tiba sahabat ada yang lapor. Ya Rasul, ada musuh menyerang. Jenengan harus segera bertindak, melakukan sesuatu. Tapi apa cara kanjeng Nabi? Memperbanyak doa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena itu saudara sekalian, saya ini juga pernah diijazahi ini. Ketika saya dikuyo-kuyo, difitnah, macam-macam sama orang-orang yang hasut, iri, dengki. Saya matur sama kiai saya. Waktu itu pas ketemunya di Mekah waktu haji. Yai punopo dongakulo. Wis cip. Itu aja udah salaman, itu udah pergi. Tiba-tiba kiai saya balik lagi. Anu cip, Rene. Nggih Yai, anu awakmu akeh-akeh no maca hasbunallah wa ni'mal wakil nggih. Nggih. Mulane sampai sekarang saya baca. Itu ternyata kemarin saya ketemu. Oh ini tuh sebabnya. Antibody. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil itu anti peluru. Tahan api. Nah kamu yang hitam-hitam itu pengen putih. Banyak perbaca hasbunallah wa ni'mal wakil nih, dua nih. Antibody. Dan itu bisa jadi cat body juga. Gitu ya. Jadi ternyata hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada yang bacanya sampai cuman hasbunallah wa ni'mal wakil tanpa ni'mal maula. Terserah itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Itu doa itu gak usah yang neko-neko. Tadi ya alim, ya halim, ya aliyu, ya adim. Itu doa corona. Bahkan kalau nanti pulang gak punya duit, baca itu. Ya alim, ya halim, ya ali, ya. Ngadeg nih ngarepe satpam. Ya alim, ya halim, ya aliyu, ya adim. Terus anda mau takon lagi apa mas? Pan balik kalau ada duit. Ya melunyong. Oh arane oleh karomat. Berarti bisa karomat gue. Itu namanya nanti mauna. Itu. Jadi doanya itu. Jadi bisa doa antibody itu hasbunallah wa ni'mal, mau diapakan, dimusuhi, diserang, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wis apa jare Gusti? Itu kan mana nih hasbunallah, aku berlindung, yang melindungi, yang membantu, yang menghalangi, yang melindungi, semua apa jari Gusti Allah. Itu. Udah. Terus, nah, waqad sharat alaihi bardaw wa salama. Tapi enggak nyala api itu, enggak membakar. Akhirnya apa? Waqadima al-Madinata. Wis titik itu. Selanjutnya itu cerita kedua tentang Abu Muslim. Yang ketiga, wa qadima al-Madinata ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu Umar bainahu wa baina Abi Bakrin As-Siddiq. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Muslim Al-Khulani itu ziarah ke Madinah. Di sana disambut oleh Sayyidina Umar,
lalu didudukkan di tengah-tengah antara Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Apa ngomongnya? Wa qala alhamdulillahilladzi lam yumitni hatta ara min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man fa'ala bihi kama fa'ala bi Ibrahim khalilullah. Umar ngomongnya kayak gitu. Jadi begitu siapa? Abu Muslim Al-Khulani datang. Kata Sayyidina Umar, Abu Muslim, ta'al ijlisuna. Ini Umar, ini Abu Bakar. Lalu Sayyidina Umar mengatakan demikian. Bersyukur bisa bertemu dengan siapa? Abu Muslim. Karena Umar tahu Abu Muslim ini bukan orang sembarangan. Karena orang yang punya karom. Apa mengatakan Sayyidina Umar? Alhamdulillah Allah telah memberiku nikmat, yaitu aku dipertemukan dengan seseorang yang mengalami hal yang sama seperti Nabi Ibrahim, yaitu dibakar tidak nyala. Sayyidina Umar aja hormat. Sayyidina Umar saja hormat terhadap orang yang punya karomat. Loh kok kalau sekarang masih banyak orang yang tidak mau menerima, ngenyek dengan orang yang punya karomat. Ini orang lebih hebat dari Sayyidina Umar apa lebih geblek daripada Sumanto? Atau dari Sukino sekalian? Begitulah penghormatannya Sayyidina Umar terhadap orang-orang yang punya karomat. Jadi kalau kita sekarang para kiai, guru-guru kita menghormati, menghargai dan bahkan nyadong karomate, itu bukan tanpa sanad, itu bukan tanpa dasar, itu bukan tanpa dalil. Coba lihatlah Sayyidina Umar. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah kau telah mempertemukanku dengan seseorang yang kau beri karomat seperti mukjizatnya Nabi Ibrahim. Aku bisa nyawel nyadong barokah, bisa nyadong karom. Itu Sayyidina. Lalu kalau Sayyidina Umar saja nyadong karomatnya sahabat yang statusnya itu di bawah Sayyidina Umar, lalu apalagi kita? Masa kita tidak mau nyadong karomatnya orang-orang yang punya karomat. Jadi pantas kalau kita ziarah ke para wali, ke para solihin, itu bersanad. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Wong juga kita juga sama toh. Kenapa kita nyium Hajar Aswad? Mau ikut Sayyidina Umar? Apa kata Sayyidina Umar? Wallahi, ini saya tahu, kau adalah batu yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan bahaya apa-apa. Cuman karena aku tahu Rasulullah telah menciummu, maka aku pun ikut Rasulullah menciummu. Aku juga sama. Kenapa menghormati orang yang punya karomat? Karena saya melihat Sayyidina Umar. Begitu dong. Yang rada cerdas gitu loh jadi murid saya. Jangan bodoh-bodoh amat lah gitu loh. Ya jadi Kiai Kaliurang tuh ya raja cerdas sedikit lah ben aja kedeleng oneh gitu loh ya. Ben rada orang itu percaya ngelihatnya gitu loh. Bahwa ini ustadz, ini kiai gitu loh. Apalagi orang Tegal itu sing itu. Terus apa? Itu berapa sudah karomatnya? 3. Karomatnya siapa? Abu Muslim. Yang keempat. Nah ini. Wa doat yang keempat. Ini karomatnya siapa? Abu Muslim Al-Khulani. Wa doat lahu jariyatun as-summa fi ta'amihi falam yadurhu. Pernah suatu hari Abu Muslim itu diracun oleh budaknya sendiri. Jengkel dia. Mungkin kalau di sini Fatah jengkel sama saya. Gitu ya. Atau Rofi lah, jengkel sama saya. Kenapa? Masa saya dikirain hitam katanya. Wah, wong sama ini putihnya masa saya dibilang hitam. Itu karena nggak punya kaca. Itu aja.
Akhirnya apa? Jengkel sama Abu Muslim budaknya. Beli pospit dia. Beli racun. Ditaruh di makanannya. Dimakan. Diminum sama Abu Muslim. Falam yaturhu. Enjoy saja. Tidak makan tuh. Tidak makan. Itu. Jadi ini termasuk apa? Karomatnya tidak makan diracun. Yang selanjutnya. Wa khabbabat imra'atun alaihi zaujatahu. Fada'a alaiha fa'amiyat. Waja'at wa thabat. Fada'alaha allaha faradda alaiha basaraha. Apa wa khabbabat itu? Wa khabbabat tafsirannya al-khida. Al-khida. Menipu. Jadi yang mananya apa? Ada perempuan. Khabbabat imra'atun alaihi zaujatahu. Nyerupa. Jadi ada perempuan lacur, dia ingin memperdaya Abu Muslim untuk menggaulinya. Lalu dia macak seperti istrinya. Itulah kira-kira begitu ya. Jadi ditipu, nyerupa, penampilannya dandan seperti istrinya. Terus apa? Fada'a alaiha. Donga. Abu Muslimnya donga. Ya Allah. Perempuan ini kurang ajar. Masa saya diperdaya seperti ini? Ya Allah selamatkanlah saya. Kira-kira begitu. Tidak mendoakan jelek-jelek. Doanya apa? Selamatkan saya dari fitnahnya perempuan ini. Akhirnya doa cuma itu. Akhirnya apa? Waja'at watabat fada'alaha. Akhirnya apa? Itu perempuan itu seketika matanya buta. Lalu dia menyesal. Ja'at watabat. Lalu dia datang kembali. Dan tobat kapok minta maaf dan minta didoakan. Setelah didoakan lagi. Ya Allah sembuhkanlah dia. Matanya kembali bisa melihat. Itu karomatnya Abu Muslim Al-Khulani. Ini kan sama tuh kayak dengan Nabi Musa, kanjeng Nabi ngemek meripatnya siapa kemarin sahabat yang buta itu lalu bisa waras. Sama, ini jenisnya sama cuman beda nama karena beda versi. Satu versi Nabi namanya mukjizat, versi solihin, aulia itu namanya karomat. Sama saja sebenarnya. Kemudian yang kedelapan, karomat yang kedelapan yang diceritakan oleh Ibnu Taimiyah. Kana Sa'id ibnul Musayyab. Siapa? Sa'id ibnul fi ayyamil harrah yasma'ul adhan min qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih ekstrim lagi nih karomatnya. Sahabat Sa'id ibnul Musayyab di tengah-tengah waktu lagi panas. Dia berada di Masjid Nabawi. Itu mendengar suara adzan dari dalam kuburannya kanjeng Nabi. Ada suara adzan. Auqatas sholawat, setiap waktu sholat. Jadi Sa'id ibn Musayyab ini waktu itu setiap masuk waktu dia mendengar ada orang adzan, suara adzan dari dalam kuburannya kanjeng Nabi. Wa kanal masjid qad khala falam yabqa ghairuh. Dan padahal saat itu masjid dalam keadaan sepi dan tidak ada orang kecuali dia. Siapa yang ada? Orang kalau sekarang mengatakan jin tuh angker. Tapi itu dari kuburan Rasul, nggak mungkin ada jin, nggak mungkin ada setan. Tapi ini ya, hal yang seperti ini memang hal-hal yang irasional, hal-hal yang susah diterima akal, sehingga sering terjebak orang di sini sekali lagi. Mudah tidak percaya.
seperti saudara-saudara kita lah ya. Seperti saudara-saudara kita itu kan susah menerima hal yang seperti ini. Enggak bakal percaya. Tapi ya itu terserah. Wong namanya ini kan kemarin kategorinya apa? Fadhailul a'mal, atau ini termasuk khasaisul Muhammadiyah, keistimewaan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dan keistimewaannya Kanjeng Nabi secara khusus. Jadi Kanjeng Nabi punya keistimewaan, begitu juga umatnya Kanjeng Nabi punya keistimewaan. Nah, namanya apa? Namanya karomah. Ini memang hal irasional. Sementara orang-orang sekarang ini adalah orang-orang yang pendidikannya rasional. Tapi kalau kita di pesantren selalu diajarkan untuk menerima hal-hal yang irasional. Mulai dari ziarah kubur. Itu adalah pendidikan-pendidikan yang membiasakan kita untuk menerima hal-hal yang irasional. Barokah. Semacam barokah itu kayak apa barokah itu? Barokah itu kalau di mualimat ngantukan. Tapi bukan barokah itu yang dimaksud. Barokahnya para kiai, barokahnya para guru, itu kan irasional itu. Mana mungkin? Wong bocah kok kon belajar kok malah kok angon wedhus. Jare kiai, kon pengen oli barokah apa ora? Mana angon wedhus? Wah, ora mungkin. Yo, itu dah. Minggu kemarin saya ceritakan bagaimana kiai-kiai dulu semacam Mbah Khalil mencetak muridnya itu tanpa diulang, tapi cukup dengan limpahan karomat, limpahan barokah ilmunya saja udah hebat. Justru apa? Kalau saya bilang kekurangan pendidikan hari ini, saat ini itu karena minimnya unsur irasional. Apakah itu dari pihak guru ataukah dari pihak murid? Karena sama-sama kurang riyadhah. Ini makanya apa? Ingat saya katakan sekali lagi. Kalian di pesantren itu harus lebih mengedepankan unsur irasional, ikhtiar yang sifatnya irasional daripada yang sifatnya rasional. Kalau yang rasional kan belajar iya, jadi harus ada yang rasionalnya juga ada, yang irasionalnya kalau saya justru diperbesar. Karena itu kemudian kalau produk pendidikan pesantren, anak yang di pesantrennya itu blow on, pas-pasan, nggak pernah munggah, kayak Rofi, itu dimualimin sampai sudah 9 tahun nggak lulus-lulus. Itu tapi kalau dia punya amaliyah yang sifatnya irasional, riyadhah, itu saya yakin punya harapan masa depan yang lebih cemerlang daripada Agim yang jarang puasa, yang jarang wirid, yang jarang tahajud, yang tidak pernah tukar, yang tidak pernah sedekah, yang tidak pernah prihatin. Beda. Karena itu sekali lagi unsur irasional dalam pendidikan pesantren itu number one. Barokahnya guru, ridhonya kiai, itu yang number one. Itu ya. Dah. Terus 9. Wa kana Amr bin Uqbah bin Farqad yusalli yauman fi syiddatil kharri. Siapa? Amr bin Uqbah. Amr bin Uqbah itu pernah suatu hari sholat di tengah terik matahari. Wah, lagi panas-panas itu. Di tengah-tengah padang Sahara, nggak ada pohon, nggak ada apa. Sholat, Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, fa'adhalathu ghamamatun. Itu dipayungi karo mendung, dadine adem. Ini kan sama dengan Kanjeng Nabi itu ya, cuman beda nama saja. Kanjeng Nabi mengalami hal yang sama, disebutnya mukjizat. Amr bin Uqbah lagi sholat di tengah padang pasir yang panas, tandus. Tiba-tiba sholat, datanglah mendung lalu menutup panas.
Ini namanya apa? Karomat. Dah. Wa kana as-sabu'u yahmihi wa yar'a rukaba ashabihi. Kedua, karomatnya Amr bin Uqbah. Dia ketika sedang menggembala onta sahabatnya itu, ana macan. Tapi macan ini bukannya malah menerkam, tapi malah dia menjadi satpamnya Amr bin Uqbah. Jinak, nurut, orang kaya Rofi. Jinak, nurut. Kalau Rofi kan buas. Wis nggak nurut, nggak jinak. Itu ya. Jadi yar'a rukaba ashabili annau kana yastaritu ala ashabi fil ghazi annau yakhdimuhum. Kenapa? Kenapa dia yang menjaga, dia yang melayani? Karena dia dulu sebelum berangkat perang, dia berjanji, kamu perang, saya yang akan menjaga onta-onta kendaraan-kendaraan kalian. Kalian perang saya. Dia ditinggal seorang diri. Datang seekor hewan buas, tapi malah menjadi temannya dan ikut membantu. Ini berarti namanya apa? Karomat. Bisa menjinakkan hewan buas. Ini banyak terjadi dengan kiai-kiai kita. Contohnya siapa? Mbah Nawawi Banten. Banyak itu. Mbah Nawawi Banten itu, dulu beliau itu orang yang suka ziarah Wali Songo. Sampai ke Bangkalan, Batu Ampar itu. Dan dulu belum ada sepeda, belum ada apa, jalan kaki dari Banten ingin ke Jawa Timur. Singkat cerita sampai di Alas Roban, Batang itu perbatasan dan Semarang. Di tengah malam. Belum ada listrik. Capek ngantuk di tengah hutan. Alas Roban itu zaman dulu, sekarang aja angkernya kayak apa. Apalagi dulu. Di tengah Alas Roban capek ngantuk, kelelahan, harus butuh tidur. Kalau santri sekarang lagi ngaji tidur tinggal sendian tembok. Nah itu lihat aja yang di tembok di dekat lawang itu. Nah itu tidak berubah, dia tidak berkutik sama sekali itu. Begitu nikmatnya, enak. Mbah Nawawi, ya Allah, di tengah malam gelap, capek, ngantuk, kepengen lihat kemana barangkali ada tempat istirahat. Akhirnya apa? Dia dari kejauhan melihat ada warna merah dari kejauhan. Wow, itu ada lampu, ada sumber cahaya. Dikirain gubuk atau rumah lah ya. Kalau ada sinar itu kan berarti ya dari, nggak mungkin dari hutan gitu kan ya, dari paling tidak ya gubuk lah. Jadi dideketi itu sumber cahaya itu. Orang udah nggak ngantuk, kok ini empuk banget, dikirain kasur atau apalah gitu sekelas itu. Jadi langsung bleksek tidur, nyenyak banget. Begitu bangun, betapa terkejutnya dia. Dan sama sekali tidak terganggu dan diganggu. Ternyata empuk itu bukan kasur, bukan kapuk, bukan apa. Ternyata badan ular yang melingkar gede. Coba tidur dalam pangkuan ular. Dan itu termasuk namanya karomat. Banyak. Kalau sekarang pawang, bukan, kalau pawang itu bukan karomat itu. Itu orang nekat. Jadi kalau pawang ular itu bukan orang karomat itu. Itu namanya orang apa? Orang nekat. 10. Wa kana Mutrif bin Abdullah. Nah, Mutrif bin Abdullah bin As-Sukhair
idza dakhala baitahu sabbahat ma'ahu aniyatuhu. Oh, ini luar biasa karomatnya. Apa? Mutrif atau matrof bacanya apa itu ya? Bebas ngolah karokate kok. Jadi kayak Fatah itu kan bisa. Coba sekarang, Fatah ada orang satu namanya Fatah, ada satu namanya Pitak. Tulisannya sama enggak? Sama, cuman beda karok. Patah ya bisa, Pitak. Pitaknya. Ngerti pitak? Pitak yang kayak laler tuh yang gede-gede di badannya kebo tuh namanya pitak. Nah, kalau agim itu penyakitnya putek. Itu ya. Jadi siapa? Matrof atau ya Matrof bin Abdullah. Malah karokate bebas bela. Wong kitanya juga nggak kenal kok. Kecuali Abbas dibaca Ibas. Nah, itu kan ya, Ibas dengan Abbas kan tulisannya sama enggak? Ibas SBY itu dengan Abbas apa sama aja. Gitu. Dia setiap kali masuk rumah, coba ini dengar, ini karomatnya Matrof bin Abdullah. Matrof atau Mutrif terserah lah. Matrof ya. Karpe wis bebas. Selama belum ada harokat. Beliau ini setiap kali masuk rumah, itu kursi, gelas, piring, semuanya. Karena dia setiap kali masuk rumah itu baca doa, bertasbih. Itu ketika dia bertasbih, kursi, seluruh peralatan yang ada dalam rumah, itu semuanya membaca tasbih dengan suara yang keras. Coba. Subhanallah, 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 subhanallah itu. Nah kalau kita masuk kayak gitu, lari itu teman-temannya. Wah kursi saya kemasukan jin, mesti kayak gitu kan. Ya karena belum makomnya. Nah, ternyata jinnya hitam-hitam juga. Itu ya. Ya itu. Jadi setiap kali masuk itu seluruh peralatan rumah tangganya itu ikut bertasbih dengan tasbihnya matrof. Mitrof, mutrof terserah. Wa kana huwa wa sahibun lahu yasirani fi dzulmatin fa adaa lahuma tarfus sauti intaha. Nah, yang kedua karomatnya siapa? Matrof. Itu dia ketika malam hari berjalan dengan teman-temannya naik kuda, naik onta, nggak ada baterai, nggak ada listrik. Aduh, bagaimana caranya? Itu tiba-tiba dalam kegelapan dia untuk menuju jalan, pecutnya itu bersinar seperti lampu. Ini sama dengan apa yang dialami oleh Mbah Nawawi juga. Mbah Nawawi itu karomatnya luar biasa, Mbah Nawawi Banten itu. Ini kalau mereka diceritain kayak gitu, alah kayak gitu kok percaya. Jangan dipaksakan, mereka yang tidak percaya biarkan. Tapi hari ini kita dibuktikan oleh eyang mereka sendiri. Imam Ibnu Taimiyah yang selalu menjadi andalan dalil rujukan. Tapi hari ini Ibnu Taimiyah memberikan beberapa bukti karomat untuk anak buahnya, cuman dilupakan, ditinggalkan bahkan. Bahwa namanya Ibnu Taimiyah juga mengakui yang namanya karomat. Kok sekarang kenapa para pengikutnya anti karomat, tidak percaya dengan karomat? Ini pasti ada aktornya. Karena itu keilmuan agama, ibadah, ubudiyah, muamalat, apapun yang terus menerus punya kesambungan sanad keilmuan itu, kalau saya lihat, saya katakan bukan karena fanatisme,
bukan karena egoisme, tapi saya berani tes, uji. Itu cuma Nahdlatul Ulama. Bukan karena saya orang NU, tapi kita berani tes. Ayo, keilmuan yang bersanad, amalia yang bersanad, muamalah yang bersanad, berbisnis yang bersanad, pendidikan yang bersanad, bertani yang bersanad, menelayan yang bersanad. Itu kalau orang itu orang NU. Tapi kalau yang lain, saya ijtihad, mujtahid. Oh enggak ngerti, oh enggak pernah ngaji syarah ngaji tarikh tasyri'. Wong di sana di dalam tarikh tasyri' itu ada vakum, ada masa yang disebut masa taklid. Makanya kemarin pelajaran kelas 5, saya yang mulang aja masih ingat, yang kelas 5 diulang aja udah pada lupa. Asbabu wukufi harokatil ijtihad, sebab-sebab vakumnya gerakan ijtihad itu ada 5 sebab. Ya ditambahin yang siji. Nambahi kan nggak apa-apa. Itu kan min aham yang Kalau aham itu berarti di sana masih ada yang ghairul aham. Nah, itu. Ya gitu dong. Itu. Jadi orang yang mengatakan sekarang saya masih ijtihad itu masih terbuka. Ini orang yang nggak pernah ngaji tarikh tasyri'. Kapan itu ijtihad tertutup masa vakum? Abad keberapa? 4. Kok orang bakal ngerti orang ngaji karo nyong. Coba ngaji sama Rofi itu. Walaupun maka diulang kon maju ya cuman ya. Itu ya. Jadi orang yang kalau sekarang masih ngaku ijtihad, tidak mau mengikuti ulama, tidak mengikuti kitab kuning, kembali kepada Quran dan hadis. Nah ini saya minggu kemarin ngaji terakhir ya, itu saya nggak ngerti. Tiba-tiba habis ngaji itu ada bapak-bapak dengan istrinya dengan anaknya, bawa tas gede banget. Tiba-tiba mendekati saya, tasnya taruh di meja saya. Maaf Pak Ustadz, mohon dikoreksi. Koreksi apaan Pak? Ini hasil karya saya. Dia ngeluarin fotokopian. Juz 1, 2, ini tentang iman dan Islam. Ini tentang tauhid, ini tentang ini. Kata dia, ini karya saya Pak. Ini cetakan mana? Toha Putra. Karya Bapak cetakan Toha Putra. Potongannya Bapak kayak tukang beca. Wah, orang mungkin. Jadi saya nggak paham. Jadi saya jawab kayak gini aja. Maaf Pak, saya nggak punya waktu untuk ngoreksi. Saya juga paham sebenarnya itu kan terjemahan Al-Quran dibab-babkan sama dia. Umpamanya juz ini tentang ini, juz ini tentang berjilid-jilid sampai 1 tas gitu. Saya jawab, maaf Pak, saya nggak punya waktu untuk ngoreksi kayak gitu. Ternyata itu minhum. Ikut ngaji, lah habis itu tadi sama istrinya sama anaknya mendekat ke saya. Suaminya masih dengan saya ngobrol, istrinya ke sana, ke pengurus putri, ibu-ibu. Minta utang duit. Orang sudah ngerti. Orang ini ya begitu itu. Pura-pura utang, pura-pura action, tapi nanti enggak bayar. Lah orang udah pada ngerti, ketik semua pengurusnya. Jangan. Marah sama pengurus putri. Itu dijongkokin ibu-ibu. La Allah illallah Muhammadur Rasulullah. Itu minhum. Wa min haula'i. Itu orang dari Bantar Kaung. Kalau gak salah dari Bantar Kaung. Gayanya kadar potongan tukang beca, ini susunan saya, karya saya. Lah, ya itu mereka itu belajar agama,
cuman mengandalkan terjemahan Departemen Agama. Ya wassalamualaikum. Wong kita yang ngaji tafsir saja kadang masih kedodoran. Lah ini cuman mengandalkan beragama, bermuamalah hanya mengandalkan kitab terjemahan Departemen. Gak bisa mas. Wong kita yang ngaji fikih aja kitab ini aja masih susah, masih berat. Apalagi yang cuma mengandalkan dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Setan itu apa? A'udzu itu apa? Ar-Rajim itu apa? Terkutuk. Terkutuk itu bahasa Quran apa bahasa Indonesia? Enggak ada bahasa Quran terkutuk itu. Itu kan gampangannya begitu toh. Kita mengartikan terkutuk itu bahasa Indonesia. Tapi maksudnya daripada Ar-Rajim itu apa? Enggak bisa. Wa akhallallahu al-bai'a wa harramar. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Cuma segitu. B itu apa? Syaratnya B itu apa? Riba itu apa? Macam-macamnya riba itu apa? Enggak bisa kita jelaskan hanya dengan terjemahan Kementerian Agama. Tapi banyak orang yang percaya dengan ustadz yang seperti itu. Goblok banget. Yang beragama itu yang dengan kitabnya, yang dengan ahlinya. Lah pucak gering kayak kue. Enggak wane tas gede, jebule isine foto kopian. Ini karya saya, kan gohongi orang. Kayak ya. Ternyata apa? Cuman hasil motokopi saya. Bukan hasil susunan saya. Wah, hasil bahasa deh, minta dikoreksi Pak Ustadz. Ini tentang iman, ini tentang Islam, ini tentang akhlak. Bukan. Ya ilaha illallah. Cetakan Kementerian Agama. Makanya banyak. Jadi begini loh saya cerita. Jadi saya buka kajian di situ. Ini orang yang kebakaran jenggot itu udah banyak. Udah banyak yang kebakaran jenggot. Makanya itu susup. Dulu ada yang pakai cadar mbak-mbak. Aktif berapa kali pertemuan. Hilang lagi. Merekam. Saya kalau ada kayak gitu, malah nyong sejebres-jebres saja ngomong penak. Karena udah berapa kali kasus dari kelompok ini ikut ngaji. Iya saya ngomong apa adanya, jebret-jebret aja. Kenapa tedeng aling-aling? Ini baru yang terakhir itu tadi itu. Tahu benderanya apa itu, hijau atau kuning saya nggak tahu itu. Ya pokoknya wa min haula'i. Haula'i itu ingat di dalam Quran itu isyaratnya itu jarang yang kaum muslimin loh. Udah. Itu yang keberapa? Yang ke-10. Jadi Matraf bin Abdullah itu punya berapa? 2 karomat di sini yang disebutkan. 1 ketika masuk seluruh perabotan rumah tangganya ikut bertasbih. Yang kedua pecutnya bisa bersinar seperti Mbah Nawawi Banten. Mbah Nawawi zaman dulu Mbah Nawawi ya Allah wong belum ada listrik, belum ada lampu. Katakanlah ya itu. Lampunya juga lampu minyak, minyaknya juga terbatas, minyak gawian, minyak jarak itu. Ya kalau malam kehabisan. Tengah malam beliau lagi nulis dulu ngarang kitab. Minyaknya habis, lampunya mati. Apa yang terjadi? Tangan kanan itu nulis. Dia lagi pakai lampu kalau listrik sekarang, kalau dulu pakai lampu ceplik. Lampunya mati. Lagi nulis. Ini bersinar. Ini jadi lampu. Coba. Ini kalau sampai sekarang orang bisa lampunya salah kalah Mbak Nawawi 1, kayaknya orang Banten nggak perlu PLN deh. Itu ya. Nah ini nggak mungkin mereka itu percaya yang seperti ini. Jadi inilah kemudian kalau sekarang kita sikapi, kita simpulkan,
Kenapa ada orang masih banyak yang tidak percaya dengan karomat? Padahal itu karomat minal mukjizat. Bagian kecil bagian kecil daripada mukjizat. Karena sama-sama khawarik. Cuman bedanya Nabi dengan solihin, ulama, aulia, itu aja. Jadi sama-sama dari Gusti Allah. Karena itu sekarang saya tanya, apa hukum percaya dengan mukjizat dan karomat? Mempercayai mukjizat hukumnya wajib. Mempercayai karomat, kalau kita ahli sunnah wajib, NU wajib. Walaupun ada yang mengatakan ya itu tidak, itu terserah. Pokoknya kita, menurut kita wajib, kita harus percaya dengan adanya karomat. Gitu ya. Kemudian sudah jam berapa nih? Sudah jam 20:30. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah wa julusun Nabi sallallahu alaihi wasallam alal arsy. Selanjutnya kita akan diajak untuk membedah pendapat, sikap, tanggapan Ibnu Taimiyah dengan cerita hadis yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu duduk di arsy. Padahal innallaha alal arsyis tawa. Jadi judulnya ekstrim juga. Wah, judulnya wah. Apa itu? Sikapnya, tanggapan Ibnu Taimiyah terhadap riwayat yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi pernah berada di arsy. Atau duduknya Kanjeng Nabi di arsy. Arsy itu kan wilayah siapa? Gusti Allah. Masa sih Kanjeng Nabi di arsy? Wah ini, ya itu kan logikanya begitu tak? Akhirnya apa? Kalau kita percaya gak? Percaya. Makanya Abu Bakar ketika ditanya setelah Isra Mi'raj oleh Abu Jahal itu profesor, ente percaya Abu Bakar? Wallahi, jawabnya Abu Bakar, laukana aktsar min hada la sadaqtu. Kalau apapun demi Allah, Rasulullah yang diceritakannya lebih daripada cerita Isra Mi'raj, lebih dahsyat lagi, saya tetap akan percaya. Karena sejak itulah kemudian Abu Bakar dijuluki, ini menurut satu riwayat, dijuluki dengan sebutan As-Siddiq. Wa qad naqala al-Imam al-Allamah Syekhul Islam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim bukan Ibnu Taimiyah. Ini kan sama saja, ini murid daripada Ibnu Taimiyah. Khususiatan, ajibatan, gharibatan. Ibnul Qayyim ini muridnya Ibnu Taimiyah. Yang oleh mereka itu dianggap, jadi Ibnu Taimiyah punya dua murid, Ibnul Qayyim dengan Ibnul Jauzi. Ini tiga orang ini rujukan mereka. Yang diandalkan mereka. Sidik-sidik qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim. Pokoknya telu kae wis. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah tadi sudah bicara tentang karomat. Menerima, meyakini, mengakui karomat. Kalaupun sekarang murid-muridnya, pengikutnya tidak mengakui, itu bukan kesalahan Ibnu Taimiyah, tapi kesalahan yang mengikuti. Bukan kesalahan yang diikuti. Jadi saya kira sama dengan kasusnya yang terjadi di dalam saudara kita yang dulu kunut pendirinya, sekarang tidak kunut pengikutnya. Dulu pendirinya tahlil, sekarang pengikutnya tidak tahlil. Itu sama sajalah. Jadi nasibnya sama tuh, korban. Jadi orang-orang Wahabi itu adalah orang-orang yang korban dalam beragama akibat kurang cerdas.
tidak mau sejarah, tidak mengerti sejarah. Ya, Ibnu Qayyim sekarang. Ibnu Qayyim banyak menyebutkan tentang khususiyah keistimewaannya Kanjeng Nabi, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, ajibatan, hal-hal yang aneh, ghoribatan, yang jarang, pokoknya yang nyeleneh gitulah. Wa azaha ila kasirim mina immatis salaf, bahkan ajibah ini, keanehan-keanehan ini dia menisbatkannya kepada banyak para ulama artinya apa? Ibnul Qayyim mengakui adanya karomatnya para ulama salaf. Jadi kalau sekarang ada orang yang anti karomat, qala Ibnul Qayyim dusta, bohong. Kalau ada orang yang anti karomat lalu mengatakan dalilnya berdasarkan pendapatnya Ibnu Taimiyah, bohong. Sudah nyata. Ibnu Taimiyah mengakui dengan menyebutkan minimalnya tadi yang disebutkan ada 10 beberapa karomatnya tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar dari kalangan sahabat dan para ulama. Sekarang gilirannya sang muridnya Ibnu Taimiyah yang bernama Ibnul Qayyim. Jadi nanti juga kamu begitu dong. Kalau gurunya seperti ini, maka muridnya juga harus bisa pendapat kayak gitu. Jangan pelangas peringis kayak gitu loh. Faidatun. Ini yang disebutkan oleh Ibnul Qalal Qadi. Sonnafa al-Maruzi kitaban fi fadilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini nukilan dari kitabnya siapa? Ibnul Qayyim. Dia menulis di dalam kitabnya Faidatun Qalal Qadi Sonnafa al-Maruzi. Jadi walaupun ini dia menukil pendapatnya dengan menukil itu berarti sekali lagi dia setuju dan dia mengakui. Kalau orang tidak setuju, orang ngomong apapun tidak akan pernah disampaikan kepada orang lain. Betul? Kan begitu Tang? Iya. Jadi seperti Anda menukil pendapatnya Donald Bebek, Presiden Amerika. Qala Donald Bebek. Nah, itu kan begini-begini. Berarti Anda dengan menukil pendapatnya Donald Bebek, itu berarti Anda setuju dengan apa yang dikatakan Donald Bebek. Itu ya. Apa fi fadilatin Nabi. Jadi Imam Al-Maruzi itu menyusun sebuah kitab tentang keistimewaannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara fihi iq'adahu alal arsy. Dan Al-Maruzi itu di dalam kitabnya Fadilatun Nabi menyebutkan tentang bagaimana salah satu keistimewaan, keutamaannya Kanjeng Nabi, kekhususiannya Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi pernah didudukkan oleh Allah di aras. Menukil yang seperti itu berarti Ibnu Qayyim setuju. Jadi ini sebabnya kalau bahasa kita, saya setuju dengan pendapatnya Al-Maruzi dalam kitabnya. Lalu dia masukkan. Jadi kayak orang bikin tesis, disertasi, itu dah. Saya setuju bahwa karomat itu begini, bahwa Kanjeng Nabi itu, oh itu berdasarkan pendapatnya Al-Maruzi begini. Itu berarti kita setuju. Walaupun ya memang kadang menukil itu tidak selalu menunjukkan sikap setuju. Ada juga yang untuk dikritik. Tapi di sini baik Ibnu Taimiyah tadi di awal ketika menyebutkan sama sekali tidak ada sanggahan, tidak ada bantahan, sama sekali tidak ada. Itu berarti mananya setuju. Itu kan dalam teori penulisan ilmiah kan seperti itu. Nah, wa huwa qaulu Abi Dawud. Nah, itu riwayat ini Kanjeng Nabi pernah didudukan di atas aras, itu pendapatnya qaulu Abi Dawud, wa Ahmad bin Asram, Yahya bin Abi Thalib, Abu Bakar bin Hamad, Abi Ja'far ad-Dimashqi, Iyas ad-Duri,
Ishaq bin Rahawiyah, wa Abdul Wahab al-Warraq, Ibrahim al-Asbahani, Ibrahim al-Harbi, Harun bin Ma'ruf, Muhammad bin Ismail as-Sulami, Muhammad bin Mus'ib al-Abid, wa Abu Bakar bin Sodaqah, Muhammad bin Bishr bin Syarik, wa Abi Kilabah, Ali bin Sahal, wa Abi Abdullah bin Abdul Nur, wa Abi Ubaid wal Hasan bin Fadal, wa Harun bin Abbas al-Hasimi, wa Ismail bin Ibrahim al-Hashimi, wa Muhammad bin Imran al-Farisi az-Zahid, wa Muhammad bin Yusuf al-Basri, wa Abdullah bin Imam Ahmad al-Maruzi, wa Bishr al-Hafi, intaha. Riwayatnya disebutkan semua. Jadi siapa pendapat itu yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah didudukan di oleh Ibnul Qayyim, sanadnya, sumbernya itu semua disebutkan. Berarti maknanya Ibnul Qayyim banget menguasainya, banget mengetahuinya. Dan ini apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim itu bukan ecek-ecek, bukan pendapat yang dhaif, tapi dengan segala sumbernya disampaikannya oleh Ibnul Qayyim. Ini berarti menunjukkan betapa hebatnya keilmuan dan intelektualnya Ibnul Qayyim, luar biasa. Nah terus qala Syekh Ibnul Qayyim, setelah disebutkan Ibnul Qayyim berkata, qultu wa huwa qaulu Ibnu Jarir al-Tabari. Jadi Ibnu Qayyim, kalau menurut saya itu sebenarnya riwayat itu yang mengatakan siapa? Ibnu Jarir at-Tabari. Wa imamu haula'i kulluhum mujahidu imamit tafsir. Dan at-Tabari itu adalah gurunya dari semua yang tadi disebutkan itu. Karena Imam at-Tabari itu adalah mujahidu imamut tafsir. Pionir, mujahid, pejuang di dalam ilmu tafsir. Makanya dengan tafsirnya yang terkenal namanya tafsir At-Tabari. Wa huwa qaulu Abi Hasan Ad-Daruqutni wa min syi'rihi. Nah ini. Hadisus syafaati an Ahmada ila Ahmad al-Mustafa musnaduhu wa jaa hadisun bi iqadihi alal arsy aidan fala tajhaduhu. Nah itu. Bahkan siapa? Abu Hasan Ad-Daruqutni itu punya syair tentang masalah duduknya Kanjeng Nabi di aras. Hadisus syafaati an Ahmada ila Ahmad al-Mustafa musnaduhu. Itu. Hadis tentang syafaatnya Kanjeng Nabi itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang sampai kepada Kanjeng Nabi Ahmad al-Mustafa. Mutasil sanadnya yang tentang syafaat. Terus wajah hadisu bi iqadihi alal asy aidun fala tajhaduhu. Juga ada hadis yang menjelaskan tentang duduknya Kanjeng Nabi di aras. Fala tajhaduhu, maka jangan sekali-kali kau mengingkarinya. Ini dinukil oleh siapa? Ibnul Qayyim. Pendapatnya Abul Hasan Ad-Daruqutni. Amirru al-hadisa ala wajhi wa la tudkhilu fihi ma yufsiduhu. Nah itu, amirru al-hadisa ala wajhi. Perintahkanlah, perlakukanlah, gunakanlah hadis itu sesuai dengan alurnya. Wala tudkhilu fihi, jangan kau masuk di dalamnya jangan kau masukkan di dalam hadis itu hal-hal yang bisa merusak hadis itu. Karena hadis ini sahih, benar. Jadi sekali lagi Ibnul Qayyim sangat mengakui bahwa Kanjeng Nabi benar adanya pernah mendapat kehormatan. Ini namanya khusus syiah atau dengan kata lain mukjizat, pernah didudukkan oleh Allah di atas aras. Wala tungkiru annahu qaidun. Nah itu jangan kau ingkari bahwa ia Muhammad pernah duduk. Wala tungkiru annahu yuqiduhu, dan jangan pula kau mengingkari bahwa Allah pernah mendudukkannya. Jadi jangan pernah ingkar dengan duduknya Kanjeng Nabi, dan jangan ingkar dengan Allah telah pernah mendudukkan Kanjeng Nabi sebagai kehormatan Kanjeng Nabi, dan itu sebagai bukti kemuliaan dan ketinggian derajatnya Kanjeng Nabi di atas apa di hadapan Gusti Allah. Kasful Kina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Li khamsatun utfi biha kharral wabak ma al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah li khamsatun udfi biha
kharral waba'il khatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fa mali khamsatun udfi biha kharral waba'il khatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma Fatima li khamsatun udfi biha kharral waba'il khatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma Ya alim ya halim ya aliyu ya azim 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 Ya halim ya alim ya aliyu ya azim